Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga tersyurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurah limpahkan kebaikan, keberkahan buat kita semuanya dan memberikan nikmat kepada kita untuk mengkaji Islam, mengkaji sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pada kesempatan subuh kali ini ya, kita akan bahas satu topik yakni tentang perang Tabuk. Ya, kita ambil judulnya bagaimana perang Tabuk ini adalah perang yang mampu mengentarkan Romawi dan juga membongkar kedok orang-orang munafik ya. Baik ya, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang melatar belakangi perang Tabuk ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat faktanya bahwa perang Tabuk itu sebenarnya tidak benar-benar terjadi. Artinya bentrok atau kemudian pertemuan antara umat Islam ya dengan orang-orang Romawi, pasukan Romawi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena orang-orang Romawi kemudian dibuat gentar oleh pasukan kaum muslimin. Tapi kalau kita lihat kemudian dalam pertempuran dalam tanda petik ya, ketegangan antara umat Islam dengan orang-orang Romawi itu sebenarnya sudah berlangsung sebelumnya gitu. Sebelumnya kita pernah bahas ya tentang perang Mu'tah gitu ya. Ini yang adalah pertemuan yang mendahului sebenarnya bagaimana orang-orang Romawi itu melihat betapa luar biasanya umat Islam itu ya, dengan hanya sekitar 3.000 orang itu mampu menahan imbang ya pasukan Romawi yang jumlahnya kurang lebih sekitar 200.000 orang. Ini kan luar biasa gitu. Nah, apakah lagi kemudian ketika mereka mendengar umat Islam yang berangkat ya berikutnya pada perang Tabuk itu jumlahnya jauh lebih besar gitu. Itu yang kemudian membuat mereka juga semakin gentar. Nah, artinya api peperangan ya yang dinyalakan oleh Romawi ya itu sebenarnya sudah berlangsung sebelumnya gitu. Yani ketika perang Mu'tah. Pada saat itu ketika Al-Harits bin Umair ya itu kemudian dibunuh ya oleh Syurahbil bin Amr al-Ghassan. Ya, ini salah seorang penguasa di bawah Romawi ya. Ketika itu Al-Harits sahabat Nabi SAW membawa surat ya, suratnya Nabi SAW yang ditujukan kepada siapa? Pemimpin Busra. Ya, Busra itu pada saat itu menjadi salah satu ibu kota Romawi di daerah Arab. Nah, lalu karena mendengar ya utusan Nabi SAW itu dibunuh oleh di dalam kekuasaannya Romawi gitu ya, oleh kaki tangannya Romawi, maka Nabi SAW mengerahkan 3.000 orang pasukan menuju Mu'tah dengan mengangkat 3 panglima sekaligus, yakni Zaid bin Harithah, Abdullah bin Rawaha, dan Ja'far ibn Abi Thalib, melawan 200.000 orang. Masya Allah ya, pasukan Roma. Dan perang Mu'tah pada saat itu terjadi pada tahun 8 Hijrah. Ini 1 tahun sebelumnya. Ya, karena perang Tabuk itu terjadi pada tahun 9 Hijrah. Ya, dan luar biasanya ya orang-orang yang syahid ya pada saat itu hanya sekitar 12 orang. Nah, ini sebagai pendahuluan ketegangan pertama ya yang kemudian terjadi antara umat Islam dengan pasukan Romawi yang terjadi pada perang Mu'tah 1 tahun sebelum terjadinya perang Tabuk. Nah, apa dampak perang Mu'tah tadi yang saya sampaikan ya, pada tahun 8 Hijriah terjadi perang Mu'tah. Pada saat itu kemudian umat Islam dengan 3.000 orang pasukan melawan Romawi 200.000 orang. Ternyata umat Islam mampu menahan imbang kekuatan Romawi yang begitu besar. Apa dampaknya? Ternyata dampak perang Mu'tah ini luar biasa. Pengaruh perang Mu'tah ini luar biasa. Apa di antaranya? Ini banyaknya kabilah-kabilah Arab yang melepaskan diri dari Romawi dan bergabung dengan kaum Muslim. Jadi ternyata yang luar biasa. Ya, umat Islam pada saat itu usianya di Madinah itu belum 10 tahun.
daulah Islam atau negara Islam di Madinah usianya belum 10 tahun, baru sekitar 8 tahun gitu, pada perang Mu'tah. Tapi mampu menahan imbang kekuatan Romawi yang usianya 200-an tahun dan kekuatan juga ratusan ribu tentara. Nah, dan ini ternyata disaksikan gitu, walaupun saat itu belum zamannya sosial media seperti sekarang, tapi peristiwa itu kan peristiwa yang besar, dan itu kemudian disaksikan gitu, ya, menjadi buah bibir di kalangan, ya, orang-orang pada saat itu, berbagai macam kabilah pada saat itu. Wah, hebat umat Islam, ya, kira-kira begitulah ya, perbincangan yang terjadi. Nah, hal ini membuat kabilah-kabilah Arab, ya, itu kemudian mereka, sebagian di antara mereka bergabung dengan kaum muslimin, ya, kabilah-kabilah Arab, karena melihat umat Islam itu kemudian hebat luar biasa, akhirnya sebagian antara mereka bergabung dengan umat Islam, ya, sebagian masuk Islam. Itu. Nah, melihat, ya, wilayah-wilayahnya Romawi itu, ya, di daerah perbatasan, ya, dengan kemudian wilayah kekuasaan kaum muslimin itu beralih kiblatnya dari Romawi kepada umat Islam, ya, kira-kira begitu ya. Jadi dulu pun sama, ada patronase gitu, satu kabilah dia berpatron kepada negara besar mana, kira-kira begitu. Ya, mirip dengan sekarang gitu. Nah, pada saat itu beberapa kabilah yang sebelumnya bergabung dengan Romawi itu kemudian beralih, ya, haluan, ya, ke kaum muslim. Sebagian malah masuk Islam gitu pada saat itu. Nah, ini membuat Romawi geram. Ini membuat Heraklius itu marah. Karena apa? Karena ada sebagian wilayahnya itu yang kemudian secara sukarela sebenarnya bergabung dengan kaum muslim, ya, di Madinah gitu, ya, yang menjadi pusatnya di Madinah pada saat. Maka kemudian Heraklius, ya, pimpinan Romawi saat itu memerintahkan, ya, prajurit-prajuritnya untuk mengeksekusi, menghukum, ya, setiap kabilah yang bergabung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Heraklius juga menyiapkan pasukan untuk dengan melibatkan suku-suku di bawah Romawi, ya, kabilah-kabilah di bawah Romawi, di antaranya kabilah Ghassan tadi, ya, untuk menyerang umat Islam di Madinah. Gitu. Nah, di antara riwayat ada yang mengatakan demikian, gitu ya, bukan hanya menghukum kabilah-kabilah yang bergabung dengan umat Islam, tetapi kemudian juga mereka berniat untuk menyerang Madinah. Nah, Rasulullah rahmati Allah Subhanahu wa taala, informasi bahwa pasukan Romawi itu hendak mengeksekusi, menghukum kabilah-kabilah yang bergabung dengan daulah Islam, dan kemudian informasi bahwa mereka pun hendak menyerang Madinah, ya, ini terdengar oleh Rasulullah SAW, ya, melalui mata-matanya tentu, gitu ya, karena pada saat itu pun sama, Romawi punya mata-mata, umat Islam juga punya mata-mata, gitu. Artinya setiap hal, ya, apalagi peristiwa yang besar, itu pasti akan terdengar. Apalagi niat untuk menyerang sebuah negara, itu pada saat itu terandus, ya, oleh umat Islam, ya, khusus oleh Rasulullah SAW. Nah, dan Rasulullah SAW tentu tidak membiarkan suku-suku, kabilah-kabilah yang bergabung dengan daulah Islam di Madinah itu dijarah orang Romawi, dihukum oleh Romawi. Apalagi Rasul tidak akan pernah membiarkan mereka menyerang Madinah. Ini salah satu strategi yang diterapkan Rasulullah SAW biasa ketika mendengar satu suku, kabilah, apalagi negara hendak menyerang Madinah, maka Rasul yang lebih dulu menyerang mereka. Begitu biasanya taktik atau strategi yang Rasulullah SAW begitu. Kalau ada kabilah, suku, apalagi negara yang hendak menyerang Madinah, maka Rasulullah SAW biasanya tidak membiarkan mereka, ya, untuk menyerang lebih dulu, kecuali kemudian, ya, umat Islam lah yang menyerang mereka lebih dulu. Gitu. Jadi selain tentu akan membawa akibat kurang menguntungkan bagi dakwah Islam dan wibawa militer kaum muslimin kalau kemudian ada wilayah kaum muslimin, kalau ada kabilah yang bergabung dengan kaum muslimin, itu yang kemudian dieksekusi, dihukum. Pertanyaannya, di mana wibawa negara Islam? Di mana wibawa daulah Islam? Ketika ada wilayahnya dihukum oleh Romawi, ya, ada wilayahnya kemudian diserang oleh Romawi, itu kemudian umat Islam diam, gitu. Nah, itu di antara pertimbangannya Nabi Muhammad SAW. Nah, karena itu Rasulullah SAW memutuskan untuk berangkat menghadapi pasukan Romawi sebelum mereka
menyerang kaum muslim. Ya, maka Rasulullah SAW ya tidak membiarkan pasukan Romawi masuk lebih jauh ke dalam wilayah Islam. Nah, disinilah wibawa daulah Islam. Gitu. Jadi ini luar biasa. Jadi kehormatan, wibawa itu betul-betul dijaga. Ya, jangankan mereka kemudian merangsek masuk ya ke dalam jantungnya daulah Islam. Jangan dulu. Ya, bahkan kemudian mereka mengganggu wilayah kaum muslimin, maka itu menjadi perhitungan yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW tidak membiarkan mereka ini orang-orang Romawi masuk lebih dalam lagi ke dalam wilayah kaum muslim. Dan wilayah Tabuk pada saat itu adalah wilayah perbatasan, gitu ya, perbatasan antara wilayah daulah Islam dengan Romawi. Jadi luar biasa, ini sudah batasan tersebut. Nah, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW memutuskan untuk mengumumkan perang melawan Romawi. Ya, pengumuman ini disampaikan secara terbuka, secara terang-terang. Dan perlu kita ketahui bahwa Rasulullah SAW itu dalam sekian banyak peperangan, itu hanya mengumumkan 2 perang saja. Yang lain dilakukan secara rahasia. Hatta sampai Fathu Mekah, ya, itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya. Nah, sementara ada 2 peperangan yang kemudian diumumkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, perang Khaybar. Perang Khaybar ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kabar dulu, ya, umat Islam pasti menang, mendapatkan rampasan perang yang banyak. Gitu. Maka Rasulullah SAW mengumumkan siapa yang mau berangkat, ya, memerangi orang-orang Yahudi di Khaybar. Ya. Dan yang kedua, perang Tabuk. Ya, perang Tabuk. Kenapa perang Tabuk diumumkan? Nanti kita jelaskan, gitu ya. Yang diantaranya karena perang Tabuk ini adalah perang yang memerlukan energi besar, biaya besar, ya, partisipasi yang sangat besar. Ya, kan itu kemudian umat Islam mengumpulkan berapa? Sekitar 30.000 orang. Itu luar biasa, ya. Ini jumlah pasukan yang luar biasa, gitu ya. Yang paling besar, ya, karena sebelumnya misalnya perang Hunain itu sekitar 12.000 orang. Ya, perang Tabuk 30.000 orang, luar biasa. Dan perlu diketahui bahwa perang ini adalah perang terakhir yang diikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini sudah tahun 9 Hijriah. Ya, 1 tahun berikutnya, 1 tahun lebih berikutnya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, jadi Rasul mengumumkan ini perang, ya, kenapa? Karena perang Tabuk ini betul-betul, ya, perang yang membutuhkan energi besar, biaya besar, pasukan besar, persiapan yang sangat matang, sehingga memerlukan partisipasi itu betul-betul terbuka, ya, partisipasi masyarakat, partisipasi para sahabat itu diharapkan secara maksimal, ya, karena kalau sembunyi-sembunyi kan bisa jadi kalau ada yang mau nyumbang, nggak tahu, gitu ya. Nah, kalau sekarang malah diumumkan secara terbuka, ya, nanti kita akan lihat bahwa Rasulullah SAW itu mempersilakan sahabat siapa yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, secara terbuka itu diumumkan, ya. Maka kemudian sekian banyak sahabat menyerahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 30.000 orang pasukan, ya, terkumpul pada saat itu, termasuk orang-orang Madinah dan suku-suku di sekitaran Madinah, ya, yang sudah masuk Islam. Nah, lalu apa alasan Rasulullah SAW mengumumkan perang secara terbuka? Nah, ini diantara alasannya. Yang pertama, musuh yang dihadapi itu negara adidaya yang besar, yang memiliki pasukan yang sangat banyak, ya, dan pasukan yang sudah teruji kekuatan. Ini pasukan ini sudah teruji, gitu ya, sangat besar, sudah seringkali bertikai dengan Persia, negara adidaya juga, gitu ya. Di negara adidaya Persia Romawi sering bertikai. Ya, ini umat Islam, daulah Islam usianya baru 9 tahun, gitu. Baru 9 tahun, mereka harus ratusan tahun. Ya, sudah teruji di sekian banyak medan pertempuran. Sehingga umat Islam itu perlu memobilisir pasukan yang banyak dan persiapan yang sangat tinggi. Ya. Yang kedua, jarak yang ditempuh itu cukup jauh. Jadi jarak sekitar 700 km. Sehingga ini tentu memerlukan hewan, tunggangan yang banyak, yang maksimal. Kalau hanya mengandalkan yang ada saja pasti nggak akan terpenuhi. Maka bagaimana caranya supaya apa? Bagaimana caranya supaya kendaraan yang mengangkut, ya, tentara-tentara itu jumlahnya jauh lebih banyak. Supaya apa? Supaya energi kaum muslimin itu bisa terjaga. Anda bisa bayangin, ya, kalau 700 km jalan kaki, apa yang terjadi gitu. Maka Rasul
ingin betul-betul memaksimalkan bahwa setiap orang yang berangkat itu mendapatkan hewan tunggang. Supaya apa? Supaya tenaga mereka bisa terjaga. Ya, 700 kilo jalan kaki bisa dibayangkan. Tapi kalau kemudian mereka naik unta, ya pasti stamina segala macam, ya itu akan terjaga. Walaupun kadang ada satu unta yang dinaiki oleh sekian orang, ya, secara bergantian. Nah, yang ketiga, saat itu sedang musim ceklik, ya, hendak masuk musim panen, baru mau masuk, hanya beberapa saat lagi musim panen. Tapi kata Rasul berangkat, ya, pada waktu yang ditentukan. Jadi nggak nunggu panen pada saat. Ini juga salah satu yang dilakukan Rasulullah SAW. Karena boleh jadi kalau saat itu nunggu panen, orang itu akan lebih banyak lagi beralasan. Wah ya Rasulullah, ini kan panen, siapa yang urus, siapa yang, dan seterusnya. Ya, kalau sudah musim ini kurma itu hendak dipanen, ya, sudah mulai agak matang, ya, beberapa saat lagi, beberapa hari lagi itu akan panen. Tapi Rasulullah SAW nggak menunggu itu, gitu ya. Artinya satu musim peceklik sebenarnya, ya, kalau istilah sekarang itu tanggal tua, gitu ya. Tanggal kalau gajiannya tanggal 1 misalnya, nah ini tanggal 27, 28 kira-kira gitu, ya. Ketika bagi yang gajian, ya, uang sudah menipis, ya, sementara gajian itu cuma beberapa hari lagi, akhirnya kira begitu, ya. Ini hendak mau panen tapi sudah berangkat, padahal buah-buahan itu sudah mulai matang gitu. Pada saat itu kurma itu sudah mulai matang gitu, mau dipanen, tapi Rasul memutuskan berangkat gitu. Nah, ini luar biasa. Jadi saat itu sedang musim paceklik, ya, sehingga dikhawatirkan pasukan yang ikut, ya, itu pun sedikit karena mereka memilih untuk panen kurma gitu, ya. Kalau kemudian dipastikan begitu, kalau kemudian menunggu hanya berapa hari. Jadi saat itu musim paceklik, sehingga dikhawatirkan pasukan yang ikut juga sedikit gitu, ya. Maka Rasul mengumumkan ini secara terbuka. Nah, terus sekali dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu kondisinya bukan hanya sedang musim paceklik, tapi juga musim panas. Dan memang kita tahu ya bahwa kurma itu dia panennya, ya, berbuah dan panennya itu kemudian pada musim panas. Jadi bersamaan pada saat itu. Sehingga kemudian Rasulullah SAW menyebut pasukan dengan sebutan Jaisul Usrah. Ini pasukan yang mengalami kesusahan. Al-Usr, ya. Al-Usr itu ya pasukan yang mengalami kesulitan, ya. Selain itu perang ini juga terjadi ketika masuk musim panas dan Madinah baru akan mau panen kurma, belum panen, mau akan panen, itu, ya. Jadi kan kita tahu ya, kalau kemudian para petani itu hafal, ini kapan panen, ini belum waktunya panen. Walaupun padi itu sudah mulai menguning itu kalau kemudian misalnya belum betul-betul menguning itu padi, ketika dipanen dia akan jelek hasil. Jadi kira begitu. Kurma juga sama. Ya, ketika dipanen sebelum waktunya, maka kualitasnya akan kurang baik. Ini tentu ujian dan godaan yang sangat berat bagi umat Islam, ya, bagi kaum Muslim. Maka kemudian pasukan disebut dengan Jaish al-Usrah, ya, pasukan yang mengalami kesulitan, ya, kesusahan karena kondisinya pada saat. Nah, ketika diumumkan oleh Rasulullah SAW, bahkan Rasul mengirimkan utusan kepada kabilah-kabilah yang ada sekitar Jazirah Arab, ya, di Madinah, sekitar Madinah. Maka dengan cepat para sahabat langsung melakukan berbagai macam persiapan karena diumumkan langsung Rasulullah SAW. Berbagai kabilah dan suku bergabung di Madinah. Bahkan orang-orang miskin juga datang kepada Nabi SAW meminta bekal dan kendaraan kepada beliau agar bisa ikut memerangi pasukan Romawi. Luar biasa. Jadi orang yang punya kendaraan, ya, ingin berangkat. Orang yang nggak punya kendaraan pun dia mengadu kepada Rasulullah SAW, menghadap kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya ingin berangkat, tapi saya nggak punya kendaraan. Kasih kami kendaraan ya Rasulullah. Luar biasa. Dan pada saat itu tidak ada seorang pun yang rela, ya, tertinggal dalam peperangan, kecuali orang-orang yang dalam hatinya ada kemunafikan. Gitu. Jadi pendek kata, orang-orang mukmin, orang-orang beriman, orang-orang Muslim, ya, yang lurus hati, itu ketika mendengar seruan Rasulullah SAW ujian, apalagi ini memerangi Romawi, luar biasa. Apalagi ini memerangi Romawi. Bukan sekedar memerangi kabilah yang kecil-kecil di sekitar Jazirah, bukan. Tapi ini memerangi Romawi, luar biasa. Udah terbayang, ya,
Romawi itu bagaimana, tapi mereka betul-betul ingin kontribusi. Ya, dalam pikiran mereka, kapan lagi kita bisa kontribusi untuk Islam? Itu Masya Allah. Ya, nah kecuali orang-orang munafik atau yang dalam hatinya ada kemunafikan. Nah, sebagian sahabat yang tidak punya kendaraan, mereka menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar bisa difasilitasi kendaraan. Ya, bagian antara mereka datang berkelompok, ya Rasulullah, ya kami ini ingin sekali berangkat sesuai dengan titahmu agar kemudian kami berangkat, tapi kami nggak punya kendaraan, beri kami kendaraan ya Rasulullah, gitu. Namun karena jumlah kendaraan juga terbatas, ya maka Rasulullah SAW tidak memberikan. Ya bagaimana lagi? Nggak ada kendaraan. Jadi kalau istilah kita, wayahnya kamu nggak berangkat dulu karena perjalanan cukup jauh, ratusan 700 kilo. Kalau jalan kaki nanti yang terjadi hanya menyusahkan saja. Ya kata Rasulullah SAW, ya kamu diizinkan untuk tidak berangkat karena tidak punya kendaraan. Itu Masya Allah. Ya, maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, untuk menjelaskan kondisi tersebut, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan ala yajidu ma yunfiqun. Ya masyaallah, ya. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam, ya, hazanan, karena mereka merasa sedih. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada dosa atas orang-orang yang bila mereka datang kepadamu wahai Muhammad supaya kamu memberi mereka kendaraan, ya, yakni unta, kuda dan seterusnya, lalu kemudian kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. La ajidu ma ahmilukum alaih, ya. Aku tidak punya kendaraan untuk membawamu, ya. Lalu kemudian mereka apa? Mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan. Ini Masya Allah, ya. Wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan, ya. Dan mereka pulang itu dalam keadaan apa? Matanya bercucuran. Tuhan bisa bayangin. Jadi ada orang yang kemudian ingin betul-betul ingin berangkat jihad, dan kemudian kesempatan itu nggak ada karena kemudian tidak ada kendaraan. Lalu kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan mata mereka bercucuran. Nah, ada orang yang seperti ini, ya. Nah, mungkin ada sebagian orang yang mungkin sebaliknya, ya, ayo berangkat jihad, gitu, ya. Aduh, nggak ada kendaraannya. Ya udahlah, kamu di sini aja. Wah, itu senang atau sedih kira-kira? Bisa jadi sebagai orang, alhamdulillah, ya, nggak dipilih berangkat jihad, ya, supaya tinggal aja di rumah, ya, enak-enak dan seterusnya, urus panen kurma. Tidak demikian dengan orang-orang yang sudah betul-betul tertanam di dalam dirinya itu keimanan. Masya Allah, lihat, perhatikan tuh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai kemudian digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan, ya, sedang kemudian mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan. Luar biasa. Jadi bukan cuma sedih, tapi digambarkan oleh Allah wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan. Mata mereka betul-betul bercucuran air mata karena mereka nggak dapat kesempatan untuk berangkat jihad fisabilillah. Bayangin, ya. Masya Allah, gitu. Sementara bisa jadi sebagian orang, ya, sementara bisa jadi sebagian di antara kita, gitu, ya, jangankan mendapatkan amanah jihad, amanah dakwah, ya, yang kemudian bisa jadi ringan saja kalau kemudian itu tidak terjadi, oh, senang atau sedih kira-kira, ya, oh kamu nggak jadi, gitu, ya, biar yang lain aja, wah senangnya, ya, tapi tidak dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Masya Allah. Jadi begitulah kira-kira kondisinya. Ada, ya Rasulullah, saya ingin berangkat, tapi saya nggak punya unta. Ya sama dulu juga, nggak semua orang punya unta, walaupun di Madinah, gitu. Ada orang-orang kaya yang mereka punya banyak senjata unta, tapi ada orang-orang miskin yang mereka untuk 1 ekor unta aja nggak punya. Ada, ya. Sementara kemudian mereka mau berangkat, nggak bisa. Ya, kenapa? Karena Rasul tidak mengizinkan mereka untuk berangkat tanpa kendaraan. Ya, karena Rasul pun pasti memperhitungkan kalau kemudian mereka jalan kaki terus ratusan kilo, yang terjadi malah menyusahkan pasukan kaum muslimin, kan terjadi. Nah, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
adalah Yamin ibn Ka'ab an-Nadhari bertemu dengan Abu Layla Abdurrahman ibn Ka'ab dan Abdullah ibn Mughaffal. Ini di antara orang-orang yang menghadap Nabi, yang kemudian datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ingin berangkat jihad tapi nggak punya kendaraan. Nangis mereka, nangis. Mereka berdua sedang menangis tuh, ya. Janji Abu Layla Abdurrahman ibn Ka'ab dan Abdullah ibn Mughaffal ditemui. Ya, ketika Yamin ibn Ka'ab an-Nadhari itu kemudian sedang berjalan, bertemu dengan dua orang ini yang sebelum menghadap Nabi SAW. Abu Layla Abdurrahman ibn Ka'ab dan Abdullah ibn Mughaffal. Dua orang ini laki-laki nangis. Dia lagi nangis. Kemudian Yamin itu kemudian melihat mereka sedang menangis. Kemudian ditanya, apa yang buat kalian menangis? Mereka menjawab, kami datang kepada Rasulullah dengan tujuan agar Rasulullah bisa mengikut sertakan kami dalam jihad. Namun beliau tidak memiliki sesuatu yang dapat membawa kami. Artinya Pak, Rasul nggak punya unta untuk berangkatkan kami. Kami juga tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan sebagai bekal, katanya. Kemudian nih, Masya Allah ya, Yamin ibn Ka'ab an-Nadhari kemudian dia memberikan seekor unta kepada keduanya dan juga kurma sebagai bekal bagi mereka. Akhirnya keduanya berangkat berangkat bersama dengan Rasulullah SAW dengan hati yang sangat luar biasa. Masya Allah ya. Awalnya sedih luar biasa, nangis ketika mendapatkan unta diberikan oleh Yamin ibn Ka'ab an-Nadhari. Ya, akhirnya kemudian mereka dengan senang hati ya ikut bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu unta untuk berdua itu bisa gitu ya. Kalau unta itu bisa dinaiki berdua atau dinaiki bergantian ya, sekian kilo si fulan, lalu kemudian dia turun naik lagi si fulan. Nah, dia sampai begitu tuh kondisi ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi misalnya para sahabat-sahabat agniya, mereka berlomba-lomba menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adalah Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Beliau mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa 1000 dinar, 1000 keping emas, ya, atau sekitar 4/4 kilogram emas, ya, atau mungkin setara dengan lebih dari 2 miliar rupiah, ya, tergantung kursnya, tergantung berapa kita nilai satu gram emas, ya lebih sekian miliar rupiah. Selain itu, Sayyidina Utsman bin Affan juga menyerahkan 400 ekor unta lengkap dengan pelananya. Ada yang mengatakan hampir 900 ekor unta. Ada yang mengatakan 400 ekor unta lengkap dengan pelananya. Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, luar biasa. Ini karena ketika disuruhkan oleh Rasulullah SAW, mereka menyambut dengan luar biasa. Ya, nanti kita akan gambarkan bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan itu kemudian menyerahkan itu di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya, Utsman membawa 1000 keping emas ya di bajunya, ya, lalu kemudian menyerahkan di pangkuannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya Rasulullah untuk kepentingan jihad fisabilillah, 1000 keping emas, ya, luar biasa, ya. Dan karena infak yang begitu besar yang diberikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, untuk jihad fisabilillah, maka lihat apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma dharra Utsman ma amila ba'dahu. Gak ada yang membahayakan bagi Utsman apapun yang dilakukan sesudah hari ini. Maksudnya karena dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghafarallahu laka ya Utsman ma astarta wa ma a'lanta wa ma akhfaita wa ma huwa kainun illa an taqum sah. Ya, semoga Allah mengampunimu wahai Utsman, apa yang kau rahasiakan, apa yang kau tampakkan, apa yang kau sembunyikan, serta apapun yang terjadi hingga hari kiamat. Allahu akbar. Ini orang tuh kalau ya maaf ya, ini kalau orang amal solehnya udah dalam tanda petik ya berlebih gitu kira-kira gitu ya, maka Rasulullah SAW melihat kalimat ghafarallahu laka ya Utsman ma asrarta wa ma a'lanta wa ma akhfaita wa ma huwa kainun illa an taqum sah. Ya, semoga Allah mengampunimu. Jadi karena Rasul tahu ini yang diajak bicara adalah Utsman bin Affan. Artinya Utsman itu nggak mungkin melakukan kemaksiatan yang besar, nggak mungkin. Kalau dosa, yang namanya manusia pasti melakukan dosa, tapi Allah udah pasti ampuni itu dosa-dosa. Jadi sampai begitu gitu, sampai kalaupun ente melakukan dosa, kira-kira di bahasa kasar gitu, maaf ya, bahasa kalaupun Utsman melakukan dosa di masa depan tuh, ya, maka Allah udah ampuni. Ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Nggak ada yang membahayakan Utsman, ya, maksud membahayakan itu bukan bahaya, tapi kemudian tidak ada yang kemudian membuat Utsman itu terjerumus, terprosok dalam perbuatan dosa, karena Allah udah ampuni, karena Allah udah ampuni. Saking besarnya, ya, saking besarnya infak yang
diberikan oleh Utsman ibn Affan untuk jihad fisabilillah. Begitu. Ya, karena kita tahu kan amal soleh juga menghapus berbagai macam dosa. Ya, yang sering kita pahami kan dosa yang telah lampau. Ini Utsman dosa yang akan datang. Masya Allah, ya luar biasa. Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ya. Dan juga sahabat agni yang lainnya. Ya, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu menyedekahkan 200 ruqyah emas. Ya, itu setara dengan 6.200 gram. Ya, lalu kemudian ya hampir sekitar 3 miliar rupiah. Ya, belum lagi tadi ya kalau Utsman bin Affan dengan sekian ratus ekor unta, itu mungkin nilainya sudah sekian miliar rupiah. Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan seluruh hartanya sebesar 4.000 dirham ya untuk dan Umar radhiyallahu anhu juga menyedekahkan setengah dari harta. Ya, insyaallah. Nah, ini terkait dengan sedekahnya Umar dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab itu kemudian menceritakan karena mengisahkan bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kan bersedekah pada perang Tabuk pada saat itu. Ya, jadi Rasul memotivasi para sahabat, ayo infak ya untuk perang Tabuk ini. Maka Umar, maka Sayyidina Umar bin Khattab yang waktu itu lagi punya harta, sudah memiliki harta, waktu kemudian mengatakan, sekarang waktunya aku akan mengalahkan Abu Bakar jika memang aku dapat mengalahkannya pada suatu hari. Ya, aku kemudian datang, lalu kemudian Umar itu datang kepada Rasulullah SAW ketika mendengar Rasulullah SAW itu, ayo infak fisabilillah, jihad fisabilillah. Ya, Umar kemudian mendengar seruan dari Nabi SAW dan dalam hatinya kemudian mengatakan, ya kali ini aku akan mengalahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ini bukan persaingan yang jelek ya, tapi kemudian persaingan yang baik dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Di dalam hatinya Umar mengatakan, saya akan kalahkan nih Abu Bakar. Karena selalu sebelumnya kan Abu Bakar kalau infak sedekah jauh lebih banyak, jauh lebih besar pengorbanan, jauh lebih hebat ya daripada sahabat-sahabat. Maka Umar mengatakan demikian, aku akan mengalahkan Abu Bakar kali ini gitu. Karena apa? Karena pada saat itu Umar itu membawa setengah dari hartanya. Aku, kata Umar bin Khattab, membawa separuh hartaku, aku bawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, melihat harta yang dibawa oleh Umar itu begitu banyak, ya, maka kemudian Nabi SAW bertanya kepadaku, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu ya Umar? Maka aku jawab, sebanyak yang kuserahkan. Maksudnya sama, ya, artinya separohnya gitu. Sebanyak yang aku serahkan itu yang aku tinggalkan untuk keluargaku, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kemudian setelah Umar baru aja menyerahkan itu setengah hartanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membawa semua harta. Ya Rasulullah, ini aku serahkan seluruh harta saya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Lalu jawab Abu Bakar, aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasul. Ya, Masya Allah ya. Coba perhatikan ini, imannya para sahabat itu dulu begini luar biasa. Maka Umar mendengar Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan seluruh hartanya untuk jihad fisabilillah, untuk perang Tabuk pada saat itu. Maka Umar mengatakan, aku tidak akan dapat mengalahkannya dalam masalah kebaikan untuk selama-lamanya, kata Umar bin Khattab. Karena luar biasa, Umar setengah hartanya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang dengan menyerahkan seluruh harta. Ini Masya Allah, maka wajar bagi mereka jannah. Maka wajar bagi mereka surga. Allah janjikan kepada mereka surga. Allah janjikan kepada mereka jannah, itu wajar. Kenapa? Karena mereka ya sedekahnya begitu luar biasa. Bukan hanya sedekah ya, pengorbanannya untuk Islam itu luar biasa. Jadi nggak hitung-hitung. Ya, maka Allah pun tidak perhitungan terhadap orang-orang yang tidak juga perhitungan. Ya, kalau kemudian apa yang mereka serahkan Allah Rasul begitu luar biasa, ya, maka kemudian Allah pun akan memberikan yang terbaik untuk mereka itu sebagai balasan ganjaran bagi mereka. Apa gambaran yang terbaik? Apa balasan yang terbaik? Apa balasan terbaik bagi orang-orang yang berbuat baik? Ya, kecuali jannah. Ya, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Masya Allah. Nah, baik ya, misalnya rahmat Allah Subhanahu. Bukan hanya para agnia, ya, ingat ya, bukan hanya para agnia, tapi juga orang-orang du'afa ikut berlomba menginfakkan hartanya. Kalau orang kaya mungkin itu, wajarlah Umar, wajarlah Utsman, wajarlah Abu Bakar, wajarlah Abdullah bin Auf,
punya harta yang banyak, menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Tapi lihat para du'afa, orang-orang miskin juga ikut menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang terbatas hartanya, nggak punya harta, nggak punya tabungan, bisa jadi apa yang ada saat itu itulah yang kemudian mereka hendak makan pada saat itu. Maka mereka ada di antara mereka menginfakkan 1 atau 2 mud kurma, hanya beberapa takaran saja gitu. Ya, hanya dalam 1 genggaman tangan saja, setara dengan 0,6 kilogram beras gitu, atau kemudian kurma gitu. Ada yang kemudian hanya sanggup memberikan 1 raup ya kurma saja. Bayangkan. Atau ada yang mengatakan 1 sok makanan. Ya, itu takaran itu zakat, ya zakat fitrah. Mereka hanya sanggup menyerahkan itu yang mereka beri. Mereka nggak mau tertinggal mendapatkan kemuliaan, ya pahala, ya dari perang itu biasa. Dan para wanita juga datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerahkan seluruh perhiasan-perhiasan mereka. Ada yang punya anting, ada yang punya kalung, ada yang punya gelang, semuanya diserahkan. Hampir nggak ada seorang pun yang menahan apapun yang dimilikinya, ya, dan tidak merasa sayang terhadap hartanya, kecuali orang-orang munafik. Orang munafik itu kerjanya cuman mencela saja. Nanti kita lihat bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tuh karakter orang munafik. Ya, ada orang yang kemudian ngasih banyak, pamer. Ada orang ngasih sedikit, ya buat apa? Kira-kira gitu, orang munafik. Kalau dia sendiri nggak infak di jalan Allah, enggak. Nah, orang-orang munafik selalu mencela para sahabat yang berinfak dalam perang Tabuk itu. Sahabat yang infaknya jumlahnya besar disebut pamer, ingin dipuji, ingin terlihat ya oleh orang lain. Sementara sahabat yang infak dengan jumlah yang kecil, yang cuma 1-2 mud saja, 1 sok saja, ya 1 takaran kecil saja, disebut ya nggak ada buat apa? Cuma kurma 1 takaran, ya buat apa tuh? Cuma kurma 1 genggaman, ya nggak ada gunanya. Kalau orang sedekahnya besar seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, ya Abu Bakar As-Siddiq, ya mereka celak, ya pamer aja, ingin dipuji Rasulullah, ingin dipandang orang, kira-kira begitu. Tapi kalau orang datang dengan harta yang sedikit, dicela sama dia ya dengan jumlah buat apa kayak gitu, nggak akan ada manfaatnya itu. Ngapain infak sedekah kayak gitu, kira-kira begitu. Nah, itu orang munafik. Sementara mereka sendiri banyak enggak, sedikit enggak, banyak apa lagi gitu. Mereka cuma ngomong, mencela aja. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya menggambarkan ya apa yang mereka sikap orang-orang munafik itu dengan ungkapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum وَالَّذِينَ يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Ya, orang-orang munafik ini orang-orang yang mencela orang-orang mukmin. Ya, fis shadaqat, dalam ya hal sedekah. وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ. Ya, dengan orang-orang yang bersedekah dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan. Jadi nggak punya apa-apa juga dicela sama dia. Orang infak gede dicela, orang infak sedikit juga dicela oleh mereka. Ya, fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka, maka Allah pun akan membalas penghinaan mereka. Jadi mereka mencela orang-orang beriman. Nanti di akhirat Allah pun akan mencela. Allah akan membalas celaan orang-orang munafik terhadap orang-orang nanti. Fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Plus nanti Allah akan azab mereka dengan azab yang sangat pedih. Nah, itu orang-orang yang kerjaannya cuman kalau sekarang nyinyir, ya. Orang nyinyir dengan amal soleh orang lain. Nyinyir dengan amal soleh orang lain. Orang-orang munafik karakternya. Kalau dia sendiri nggak melakukan itu gitu. Nggak melakukan amal soleh yang dia nyinyiri. Ya. Nah, baik, seterusnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara jangankan jihad, jangankan infak, jihad juga mereka nggak ikut, gitu. Ya. Orang-orang munafik berkata kepada sebagian yang lain, mereka punya alasan. Ya, jangan salah. Kalau orang munafik itu punya segudang alasan untuk tidak melakukan amal soleh. Ya. Jadi antum jangan ragukan orang munafik tuh kalau mau buat
reason, kalau buat alasan ya, orang munafik itu punya segudang alasan untuk tidak melakukan amal soleh. Ya, maka orang-orang munafik itu bilang sama sebagian, jangan kita perang di musim panas. Ini kan musim panas gitu. Apa-apaan sih berangkat musim panas sih? Kan ini nggak mendesak juga kata mereka. Ya, terus kemudian juga sebentar lagi panen kurma. Kalau panen nanti nggak ada yang mau memanen kan sia-sia. Itu nanti kurmanya nggak ada yang manen dan seterusnya. Begitu alasan mereka. Sekian banyak alasan mereka ungkapkan. Ya, ada alasan mereka. Sementara ada juga salah seorang di antara mereka yang bernama Al-Jad ibn Qais. Ya, Al-Jad ibn Qais. Ini salah seorang tokoh munafik juga. Yang dulu pada perjanjian Hudaybiyah, ini satu-satunya orang munafik yang ikut ya pada perjanjian Hudaybiyah, tapi kemudian ya disebutkan Rasulullah SAW ya, semua orang yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah masuk surga, kecuali satu orang yang berlindung di balik unta merah. Ya, ini orang Zaid bin Qais. Ikut dia pada perang pada perjanjian Hudaybiyah. Ya, tapi dia ketika Rasul bersumpah karena Sayyidina Utsman bin Affan itu sedang di dalam kota Mekah, itu nggak terdengar beritanya, maka Rasul bersumpah di bawah sebuah pohon pada seluruh sahabat ya, kecuali Al-Ja'ad bin Qais. Gitu. Ya, hanya orang. Apa kata Al-Ja'ad bin Qais? Alasannya apa? Dia mendatangi Rasul. Ya Rasul, maaf saya nggak bisa ikut. Dia bilang, antum melihatlah penampakan orang munafik itu manis kan di mulutnya. Karena mereka memang sudah menyatakan Islam. Gitu. Sama seperti orang-orang munafik yang lain. Itu manisnya luar biasa di hadapan Islam. Ya Rasulullah. Ya, kalau istilah orang Sunda, mohon maaf, hapunten, mohon maaf, saya nggak bisa berangkat. Gitu. Apa alasannya gitu ya? Berilah izin kepada aku dan janganlah engkau menjerumuskan aku dalam fitnah. Apa fitnah dimaksud? Demi Allah katanya, kaumku tidak mengenal orang yang lebih mengagumi wanita selain aku. Oh, sudah orang ini ya, orang yang tekau ningali perempuan gitu ya, kira-kira begitu. Kalau lihat perempuan pastinya tertarik gitu. Nah, ini Al-Ja'ad bin Qais. Ya, kata dia sendiri, aku khawatir tidak dapat bersabar melihat wanita berambut pirang gitu. Coba melihat ya, nggak nyambung kan? Ya perang. Ngapain kemudian lihat perempuan, lihat wanita? Itu alasannya. Ya Rasul, jangan paksa saya berangkat. Saya khawatir ada fitnah terhadap diri saya. Apa fitnahnya itu? Saya itu kalau ngelihat perempuan itu selalu tertarik, apalagi melihat perempuan berambut pirang, karena orang-orang Romawi. Ya, ini nggak ada alasan sama sekali. Ya, tapi apa sikap Rasulullah SAW? Ya, Rasul berpaling, menunjukkan ketidaksukaan. Nah, itu ditunjukkan Rasul harus begitu gitu ya, supaya mereka tahu bahwa Rasul nggak suka, tapi Rasul mengizinkan. Nah, ini luar biasa. Ya, silakan kamu diizinkan. Tapi Rasul itu wajahnya, mimiknya itu menunjukkan ketidaksukaan. Dan alasannya dibuat-buat. Ya, apa hubungannya? Takut terjerumus fitnah karena melihat perempuan-perempuan Romawi yang berambut pirang dan seterusnya dengan jihad fisabilillah. Ya, Rasul mengizinkan itu. Ya, kenapa Rasulullah SAW mengizinkan mereka? Enggak, ayo kamu berangkat aja. Enggak. Kenapa? Karena orang munafik itu walaupun diajak jihad pasti nggak ada gunanya. Gitu. Pertimbangan Rasul sederhana, simpel. Orang munafik itu kalau diajak jihad sekalipun, kalau diajak amal soleh sekalipun, nggak ada gunanya. Buat apa? Nggak akan bisa melakukan apapun. Bahkan boleh jadi mereka lah yang akan buat urusan. Ingat perang Uhud. Ya, ingat perang Uhud. Ya, ketika kemudian sebagian berangkat 1.000 orang, ya, 300 orang balik arah, pulang. Malah kemudian melemahkan gitu orang-orang munafik itu. Maka Rasulullah SAW ketika kemudian si Al-Ja'ad bin Qais mengatakan, ya Rasulullah izinkan saya nggak ikut berangkat gitu ya. Saya takut terjadi fitnah pada diri saya. Saya itu paling nggak ini kalau melihat perempuan, apalagi wanita berambut pirang. Ya udahlah, ente nggak berangkat. Kira-kira begitu kalau bahasa gitu ya. Ya ente silakan. Ya, itu kata Nabi SAW. Tapi Rasul menunjukkan wajah yang tidak menunjukkan persetujuannya gitu. Ya. Jadi begitu ya. Dan Rasul mengizinkan itu. Kenapa? Karena dengan pertimbangan yang sederhana. Orang munafik itu kalaupun diajak pasti nggak ada gunanya. Pasti nggak ada gunanya. Buat ya. Perang nggak mau, ya mengorbankan harta nggak mau. Yang ada apa? Membebani ya harta jihad itu. Makan iya, ya naik kendaraan iya, tapi kemudian kontribusinya nol besar. Orang munafik.
Bahkan saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul telah berkemah di sebuah tempat di Madinah bersama kelompok pendukung dan sekutunya, orang munafik, geng munafik, ya, sepertinya mau berangkat, menunjukkan, wow, mau berangkat. Tapi ketika pasukan kaum muslimin mau berangkat ke Tabuk, ya rombongan ini nggak berangkat, ya, balik kanan. Ya, udah menunjukkan seolah-olah dia ikut, ya, supaya dilihat, ya, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kemudian pasukan udah berangkat, ya ini balik lagi ke Madinah. Nah, itulah ya orang-orang munafik, ya. Persoalan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala membongkar kedoknya orang-orang Yahudi. Ya. Ya. Dalam Quran surah Taubah ayat 81 Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillahi wa karihu ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil harri qul naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilaf Rasulillah wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Orang-orang yang ditinggalkan itu, orang-orang yang enggak ikut perang ditinggalin Rasulullah SAW, merasa gembira. Farihal mukhallafun, mereka gembira senang karena enggak ikut berangkat jihad, ya. Dengan ditinggalnya mereka di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka, ya, tidak suka jihad dengan harta mereka dan jiwa mereka, ya. Wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim, mereka enggak suka, ya, untuk berjihad dengan harta mereka, apalagi dengan jiwa mereka fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, dan mereka kemudian berkata, ya, la tanfiru fil harri, ya, jangan kamu berangkat dalam panas terik ini, sama munafik bilang gitu. Wa qalu la tanfiru fil har, ya, jangan berangkat, ini musim panas kata mereka. Ini panas tuh, ya. Musim panas tuh energi kita akan jauh lebih berat, lebih besar dan seterusnya. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul naru jahannam asyaddu harra law kanu yafqahun. Katakanlah api neraka jahanam itu jauh lebih panas, sangat panas, asyaddu harra law kanu yafqahun. Kalau mereka takut panasnya musim panas di di Jazirah Arab, ya, mungkin bisa sampai 40 derajat Celcius bahkan lebih, ya. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, qul naru jahannam asyaddu harra law kanu yafqahun, ya. Kalau kalian merasa takut panas musim panas di Jazirah Arab, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, qul naru jahannam asyaddu harra law kanu yafqahun, katakan neraka jahanam jauh lebih dahsyat lagi panasnya, ya, kalau kalau mereka mengetahui, ya. Ini Allah membongkar kedok-kedok mereka. Dan juga dalam ayat yang lain, masih dalam surah At-Taubah, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Wa minhum may yaqulu dhalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Ya, ini seperti yang tadi Al-Ja'd bin Qais, ya, menceritakan Al-Ja'd bin Qais, wa minhum may yaqulu dhalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Dan di antara mereka ada orang yang berkata, berilah saya izin tidak berangkat pergi jihad, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus dalam fitnah. Nah, ini pernyataannya Al-Ja'd bin Qais, fitnah perempuan gitu, ya. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus dalam fitnah itu sendiri. Tidak berangkat, tidak fitnah yang sungguhnya. Dan sungguhnya jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Wa inna jahannama lamuhitatun bil kafir. Ya. Jadi satu-satu tuh Allah kemudian bongkar, ya, alasan mereka. Kemudian Allah jawab, ya, dengan kemudian ancaman api neraka. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga Allah jelaskan dalam Quran surah Taubah, ya, ayat 38-39, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ardh araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghayrakum
ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. Hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi saqaltum ilal ardh. Hai orang-orang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu berangkat untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Ya. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Ya, apakah kamu puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Ya, Masya Allah. Ya, apa kamu puas dengan hanya dunia lalu bandingkan dengan akhirat? Ya. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nih buat orang-orang yang merasa berat untuk melakukan amal soleh kebaikan, khususnya jihad fi sabilillah. Ya. Padahal kenikmatan hidup di dunia dibandingkan dengan kehidupan di akhirat itu cuma sedikit. Illa qalil. Ya, Masya Allah. Illa tanfiru yu'adzibkum adaban alima wa yastabdil qauman ghairakum. Ya. Dan jika kamu tidak berangkat untuk perang, niscaya Allah akan menyiksa kamu dengan siksa pedih, ya, dan kemudian akan digantinya dengan kaum yang kamu akan diganti dengan kaum yang lain. Kamu nggak berangkat, tidak ada masalah, pasti ada yang ganti kira-kira begitu. Rahmati Allah Subhanahu. Jangan merasa kemudian kita paling berjasa dalam amal soleh dalam hal apapun gitu. Karena kalaupun kemudian kita tidak melakukan amal soleh tersebut, tidak punya kontribusi ya dalam perjuangan, dalam dakwah dan seterusnya, kata Allah dalam konteks ini, wa yastabdil qauman ghairum. Allah dengan sangat mudah akan mengganti orang-orang model itu. Jangan merasa punya jasa besar terhadap perjuangan ini gitu. Karena bagi Allah sangat mudah untuk apa? Untuk kemudian menggantikan orang-orang tersebut dengan kaum yang lain gitu. Nah, gitu ya. Illa tanfiru yu'adzibkum adzaban alim. Oke, kalau ente nggak mau berangkat jihad fisabilillah, Allah akan azab kalian dengan azab yang pedih. Dan Allah pasti ganti ente dengan kaum yang lain. Ya. Wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'. Ya, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan kepada Allah sedikit pun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, insyaallah. Terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pasukan kaum muslimin berangkat ke Tabuk. Ya. Perang Tabuk terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Sebelum berangkat, Nabi SAW menunjuk Muhammad bin Maslamah Al-Ansari sebagai wakil Rasul di Madinah. Sementara Ali ibn Abi Thalib ditugaskan menjaga keluarga Nabi sambil mengamati orang-orang munafik. Jadi sengaja. Dan mereka derajatnya sama karena mereka mendapatkan tugas dari Nabi SAW. Muhammad bin Maslamah mengurus masalah administrasi pemerintahan Madinah. Sementara Sayyidina Ali bin Abi Thalib memang nggak berangkat pada perang Tabuk, tapi tugas Ali adalah menjaga keluarganya. Wanita-wanita dijaga oleh Ali dan sambil mengamati gerak-gerik orang-orang munafik. Jangan sampai kemudian Rasul berangkat dengan sekian banyak sahabat, orang-orang munafik ini buat masalah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan Sayyidina Ali jaga Madinah. Kira-kira begitu. Tugasnya apa? Menjaga keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengamati gerak-geriknya orang-orang munafik atau manuver-manuver mereka. Karena mereka seringkali buat fitnah macam-macam gitu. Ya, fitnah. Nah, seterusnya rahmati Allah Subhanahu. Ini kira-kira perang Tabuk. Ya, Tabuk saat ini bagian dari Saudi Arabia. Ya, saat ini Tabuk itu menjadi bagian dari Saudi. Dulu ya sebagian itu Romawi pada saat ya, perbatasan. Jaraknya sekitar 700 km, 648 km ya, untuk perjalanan dengan kendaraan mobil sekitar 7 jam, jalan kaki tanpa berhenti ya, itu 6 hari. Ya, jika dengan pasukan besar itu bisa makan waktu 15 hari perjalanan atau setengah bulan. Luar biasa. Jadi jangan anggap remeh. Ya, 700 kilo ya, kalau dengan kalau sendiri dengan kuda mungkin bisa cepat. Ya, mungkin hitungan 1 atau 2 hari misalnya. Tapi kalau kemudian pasukan banyak, ini kan akan memperlambat gitu. Ya, maka kemudian pada saat itu perjalanan sekitar 15 hari karena pasukannya sangat besar ya. Pasukan besar itu kan berhenti makan. Ya, itu lama tuh ya, lalu kemudian berangkat lagi dan seterusnya. Nah, terus yang dirahmati Allah ya, pasukannya yang disebutkan tadi adalah Jaisul Us'us. Ya, ini pasukan yang mengalami kesulitan. 30.000 pasukan bergerak menuju utara di tengah terik matahari musim panas. Karena keterbatasan, bahkan 18 orang hanya mendapatkan jatah seekor unta. Masya Allah. Ya, jadi untuk 1 ekor unta itu jatahnya 18 orang.
Ya, si fulan. Misalnya, oh ini unta ini sekian belas orang jatahnya. Unta ini sekian belas orang jatahnya. Nanti mereka gantian naik sekian kilo, ya naik unta. Terus kemudian orang berikutnya naik, ya. Terus kemudian orang berikutnya naik. Nanti udah habis balik ke orang pertama. Begitu kira-kira. Ya, Masya Allah. Mereka bisa jadi hanya memakan dedaunan sekedar membasahi bibir mereka saja. Mereka pun terpaksa harus menyembelih unta untuk diambil air di badannya, di samping dagingnya untuk dimakan. Ya, jadi unta itu kan menyimpan air jernih, ya. Minuman yang mereka minum itu menyimpan air jernih. Ketika umat Islam kehausan, ya disembelih untanya, airnya diminum, dagingnya kemudian dibakar, ya, dimasak dan kemudian dimakan. Maka pasukan dikenal sebagai Jaishul Usra, ini pasukan yang kondisinya sangat sulit pada saat itu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu perang Tabuk, kaum muslimin mengalami kelaparan sehingga mereka berkata, "Ya Rasulullah, izinkan kami menyembelih unta-unta kami untuk dimakan." Luar biasa. Ini kan saking nggak ada makanan yang nggak dimakan. Artinya pada saat itu kurma udah hampir habis. Mereka izin, "Ya Rasulullah, gimana kalau unta ini kami sembelih? Ya, lalu kemudian kami masak, kami makan." Ya, kata mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, lakukanlah. Ya. Lalu Umar datang, saya berkata, "Wahai Rasulullah, kalau mereka menyembelih unta-unta itu, misalnya kendaraan kita itu tambah berkurang saja gitu. Maka perintahkan saja mereka mengumpulkan sisa perbekalan mereka, kemudian doakanlah semoga Allah berkahi." Itu usulan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Jadi ada sebagian orang mati, "Ya Rasulullah, izinkan kami untuk menyembelih ini, kita udah habisan makanan." Kata Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau kemudian untanya disembelih, ya nanti kemudian semakin berkurang dong kendaraan kita gitu. Ya, saran saya kumpulkan saja sisa-sisa makanan, kumpulkan dalam satu wadah besar, lalu kemudian doakan untuk keberkahan." Maka Nabi memerintahkan agar sisa-sisa perbekalan mereka dikumpulkan di atas tikar yang digelar. Ya, ada alas digelar, kurma-kurma ditumpahkan di situ yang punya. Ada sisa satu genggam, sisa beberapa butir, ya kemudian disimpan di atas alas tikar tadi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoa. Ya, ada yang membawa segenggam gandum, ada pula segenggam kurma, sehingga terkumpul perbekalan makanan yang tidak terlalu banyak pada saat itu. Lalu kemudian Nabi SAW mohon keberkahan. Rasul mendoakan. Setelah itu Nabi SAW berkata kepada mereka, "Ambillah dan penuhilah kantong-kantong makanan kalian." Maka mereka pun kemudian memenuhi kantong-kantong makanan mereka sampai tidak ada tempat makanan yang kosong di perkemahan kecuali mereka telah memenuhinya. Mereka juga telah makan hingga kenyang. Itu pun masih banyak yang tersisa. Termasuk ini mukjizat, ya. Mukjizat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka awalnya punya sedikit, didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikumpulkan, didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu kemudian kata Rasul, "Silakan masukkan ke kantong atau makanan kalian." Setelah dimasukkan ke kantong makanan, ternyata kemudian kantong ini penuh. Lalu kemudian ambil lagi kantong ini penuh, ya. Akhirnya kemudian mereka makan sampai kenyang dan itu pun masih banyak yang tersisa. Ya, ini mukjizat tentu dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian pasukan tiba di Tabuk. Pasukan tiba di Tabuk dan bermarkas di sana, ya. Mereka siap bertempur melawan musuh. Lalu Rasulullah SAW berpidato menyemangati pasukan dengan kebahagiaan akhirat. Dengan demikian mental seluruh prajurit benar-benar siap semangat membara. Sekalipun bekal mereka, ya, sangat terbatas dan jumlah sedikit. Rasulullah SAW sebelum berjihad itu memompas semangat mujahidin sampai kemudian mereka pada posisi semangat yang puncak. Masya Allah. Nah, apa yang terjadi rahmatullah Allah dengan pasukan Romawi? Sebaliknya nih, pasukan Romawi malah kemudian mendengar Rasulullah SAW menggalang pasukan 30.000 orang. Bayangin, ini 10 kali lipat dengan pasukan yang sebelumnya mereka pernah temui, 3.000 orang. Ya. 3.000 orang pada saat itu juga sudah mampu menggetarkan Romawi. Apalagi sekarang berangkat 30.000 orang. Ya, ketika pasukan Romawi mendengar bahwa Rasul menggalang pasukan, muncul ketakutan, kekhawatiran bagi mereka, sehingga mereka tidak berani maju atau melancarkan serangan di perbatasan itu. Akhirnya mereka berpencar-pencar di perbatasan wilayah mereka sendiri. Sehingga mereka nggak berani menghadapi pasukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Masya Allah, ya. Jadi ya begitulah nyalinya orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu nyalinya lemah gitu, sangat lemah. Karena motivasi mereka seluruhnya adalah dunia. Ya, mereka nggak punya motivasi akhirat. Mereka nggak punya motivasi akhirat. Motivasinya orang-orang kafir hanyalah motivasi dunia.
Maka ketika kemudian misalnya mereka menghadapi pasukan yang jauh lebih besar dari sebelumnya, itu kemudian mental mereka tuh langsung jatuh. Ya, kalau kemudian kita hadapi, nanti kita pasti kalah. Kalau kita kalah pasti kita mati. Kalau kita pasti Romawi akan hancur dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira begitu. Gitu. Akhirnya mereka tuh nggak jadi, memutuskan untuk kemudian tidak jadi untuk menghadapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa sekitar 30.000 pasukan. Gitu. Dan ini kemudian menyebabkan pamor kaum muslimin atau pamor militer umat Islam itu ya berada pada posisi yang kokoh. Gitu. Gentarnya Romawi menghadapi umat Islam semakin menguatkan posisi tawar Rasulullah SAW di Jazirah Arab, sekaligus mendulang kepentingan politik yang besar. Karena itu Rasulullah SAW didatangi oleh Yuhanna bin Nu'bah, pemimpin Ailah. Ini orang-orang kabilah-kabilah sekitaran Tabuk itu malah mendatangi Rasul, menawarkan perjanjian damai dan siap menyerahkan jizyahnya. Begitupun dilakukan oleh penduduk Jarba dan Adruj. Nah, jadi masya Allah, ini ada bonusnya juga gitu. Bonusnya tidak pasukan Romawi itu kemudian mundur, ya. Sementara bonusnya apa? Bonusnya kabilah di sekitaran Tabuk menyatakan masuk Islam, ada yang menyatakan bergabung dengan umat Islam. Nah, begitu. Ya, ini suku-suku kecil ya. Di sekitaran Tabuk itu kemudian mendatangi Rasulullah. Ya kami ingin menjadi bagian ya dari daulah Islam. Ada sebagian mereka yang masuk Islam dan seterusnya. Nah, jadi kesempatan itu dimanfaatkan betul ya. Dan pada saat itu juga perang Tabuk semakin memperluas wilayah kaum muslimin. Ya, tidak adanya peperangan dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk meluaskan dakwah Islam di sekitaran Tabuk. Rasul mengutus Khalid bin Walid ke Ukaidir di Daumatul Jandal bersama 420 penunggang kuda. Hasilnya Khalid berhasil membawa Ukaidir, salah seorang pimpinan suku di sana, menghadap Rasul untuk kemudian menyetujui perjanjian dengan Rasulullah SAW. Ukaidir dan Yuhanna menyetujui perjanjian untuk penduduk Dumah, Tabuk, Ailah, dan Taib. Berbagai kabilah yang dulunya tunduk pada Romawi kini berbalik mendukung kaum muslimin. Dengan demikian wilayah daulah Islam semakin meluas. Ya, luar biasa gitu. Jadi dan selalu ya jihad dan dakwah dan dia itu selalu bergandengan. Ini menunjukkan bahwa ya tujuan mulia dari jihad fisabilillah diantaranya adalah untuk memperluas dakwah. Jadi jihad itu tidak sekedar perang, tidak. Tapi kemudian bagaimana jihad itu adalah untuk kepentingan dakwah Islam. Maka ketika kemudian Rasulullah SAW, para sahabat sampai di Tabuk, Romawi gentar, itu dimanfaatkan Rasulullah SAW mengutus sahabat-sahabat. Ya, coba kamu temui si fulan, coba kamu temui si fulan, coba kamu temui si fulan. Supaya mereka apa? Tunduk pada Islam, supaya mereka masuk Islam dan tunduk pada ada dalam kekuasaan daulah Islam. Itu yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga wilayah daulah Islam semakin kokoh, semakin besar. Dan kemudian akhirnya umat Islam ya karena sudah melakukan misinya, Romawi gentar kembali ke wilayah mereka. Lalu kemudian sebagian suku sudah bergabung dengan daulah Islam, akhirnya kemudian ya pasukan itu kembali. Pasukan Islam meninggalkan Tabuk dengan bawa kemenangan tanpa mengalami tekanan musuh sedikit pun. Keberangkatan Jaisul Usra pada bulan Rajab dan pulang pada bulan Ramadan. Ya, Rajab ya pulang kemudian pada bulan Ramadan. Ya, tahun ke-9 Hijriah. Ya. Peperangan ini memakan waktu sekitar 50 hari ya, ini hampir kemudian 2 bulan. Ya, umat Islam berada di Tabuk selama sekitar 20 hari untuk melakukan dakwah ya, dan sisanya dihabiskan dalam perencanaan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menarik di Madinah, apa yang terjadi di Madinah? Ya. Ternyata orang-orang munafik itu kemudian membuat masjid, ya, masjid yang kemudian dalam Al-Qur'an disebut Masjid Dirar. Ya. Jadi mereka itu jadi kisahnya itu ketika Abu Amir, salah seorang tokoh ya Khazraj ya, namanya Abu Amir ya. Abu Amir ini ya ketika Rasul datang, dia sebenarnya hendak dinobatkan jadi raja, tapi kemudian ya tidak jadi karena Rasulullah SAW yang memimpin di Madinah. Salah seorang tokoh Khazraj ini lari ke wilayahnya Romawi dan menjalin hubungan yang sangat dekat dengan Heraklius. Nah, dari wilayah Romawi itu Abu Amir menulis surat kepada tokoh munafik Madinah agar membangun masjid di dekat Masjid Quba untuk dijadikan sebagai markas seorang munafik sebagaimana yang diusulkan oleh Heraklius. Jadi Abu Amir ini ngobrol dengan Heraklius, apa yang harus kami lakukan untuk melemahkan kaum muslimin? Buat aja markas gitu supaya kalian bisa lebih banyak berkumpul dan seterusnya. Akhirnya diusulkan buat masjid.
Ya, masjidnya dibangun di dekat Masjid Quba sekarang. Ya, sehari atau beberapa hari sebelum Rasulullah SAW tiba di Madinah, Rasul udah pulang tuh dari perjalanan perang Tabuk, begitu ya. Malaikat Jibril turun menyampaikan berita tentang Masjid Dirar, ya, yang sengaja mereka bangun atas dasar kekafiran dan bertujuan memecah belah jamaah kaum muslim. Jadi sebelum peristiwa perang Tabuk pun mereka sudah membangun masjid itu, masjid yang oleh Al-Quran disebut Masjid Dirar. Ya, bahkan mereka meminta Rasulullah, ya Rasulullah, sholatlah di tempat kami ini gitu, sebagai alat legitimasi orang-orang munafik. Karena kata mereka kalau Rasul udah sholat di situ, wah udah sah ini, gitu, udah sah ini. Ternyata masya Allah, ya Allah Subhanahu Wa Taala itu kemudian menjelaskan ya terkait dengan Masjid Dirar ini. Ya, waktu sebelum berangkat ke perang Tabuk, ketika orang-orang munafik meminta Rasul sholat di tempatnya, Rasul cuma mengatakan, ini saya sedang sibuk nyiapin perang Tabuk. Ya, kata Rasulullah SAW. Ya, nanti kalau udah pulang kita lihat. Rasul nggak menjanjikan, ya, tapi kemudian apa? Nanti kalau saya sudah pulang kita lihat. Nah, ternyata ketika dalam perjalanan pulang dari perang Tabuk itu, malaikat Jibril kasih kabar kepada Rasulullah SAW bahwa masjid yang dibangun ya atas inisiasinya Abu Amir dan kemudian tokoh-tokoh munafik di Madinah adalah Masjid Dirar. Yang apa? Masjid tersebut dibangun atas dasar kekafiran dan bertujuan memecah belah jamaah kaum muslim. Maka kemudian Rasulullah mengutus beberapa sahabat untuk menghancurkan masjid tersebut sebelum beliau datang ke Madinah. Gitu. Jadi Rasulullah SAW, orang-orang udah lebih dulu sampai di Madinah, itu kemudian apa? Memerintahkan untuk menghancurkan masjid yang ditengarai masjid tersebut, Masjid Dirar. Masjid yang kemudian tujuannya aja dasarnya kekufuran, ya, dan tujuan untuk memecah belah jamaah kaum muslimin. Ya, yang terjadi ya ketika umat Islam hendak pulang masuk ke kota Madinah. Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. Dan di antara orang munafik itu ada orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan bagi kaum mukminin, untuk kekafiran, tujuan kekafiran, dan untuk apa? Wa tafriqan bainal mu'minin, dan untuk memecah belah di antara orang-orang beriman. Wa irsadan liman haraballah wa rasulah, ya, serta menunggu kedatangan orang-orang yang merangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Ya, wala yahlifunna in aradna illal husna. Mereka sungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki sekali kebaikan. Ini kami bangun masjid kan buat kebaikan, buat kemaslahatan kita bersama. Itu omong kosong aja. Wala yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzib. Allah bersaksi, Allah menjadi saksi bahwa mereka itu dusta. Mereka bilang, ini kami bangun masjid kan untuk kebaikan, kemaslahatan kita bersama, untuk kebaikan kaum muslimin, kata mereka. Apa kata Allah? Wallahu yashhadu innahum lakadzib. Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu orang-orang yang dusta. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan orang-orang munafik ya, sebagaimana yang kemudian disampaikan, sebenarnya mereka nggak ikut berperang. Ya, jangankan kemudian berperang, infak ya fi sabilillah saja mereka tidak mau. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menjelaskan ya tentang sifat orang-orang munafik. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Allahu liyadhral mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Allah sekali-kali ya tidak akan membiarkan orang-orang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia menyisihkan yang buruk atau orang munafik dari yang baik atau orang-orang. Jadi ini justru semakin menjelaskan gitu, semakin jelaskan. Dia orang-orang itu semakin tahu, semakin ini orang munafik itu yang nggak berangkat jihad. Ya, jadi salah satu hikmah pentingnya perang Tabuk itu semakin memperjelas siapa orang-orang munafik, siapa orang-orang beriman, siapa orang-orang munafik, siapa orang-orang beriman.
Tapi juga ya di antara kaum muslimin ada beberapa orang yang tidak ikut nggak ikut perang, tapi bukan karena ragu dan bimbang. Ya di antaranya siapa? Bukan karena kemunafikan ya. Yakni Ka'ab ibn Malik, Murarah ibn Rabi, ya Hilal ibn Umayyah dan Abu al-Khaytham. Mereka ini seperti dikatakan oleh Ibnu Ishaq adalah orang-orang yang jujur yang tidak diragukan lagi keislaman mereka. Hanya Abu al-Khaytham yang kemudian menyusul Rasulullah SAW sampai kemudian Tabuk. Jadi ketika pasukan udah mau berangkat jauh, lalu kemudian Abu al-Khaytham itu sadar, ya kenapa saya tinggal di Madinah ini? Apa yang saya kejar gitu? Akhirnya Abu al-Khaytham itu ngejar Rasulullah SAW sampai kemudian tiba di Tabuk, dia sampai di situ. Masya Allah. Nah tinggal yang bertiga ini kan, ya siapa yang bertiga itu? Ka'ab ibn Malik, Murarah ibn Rabi, Hilal bin Umayyah. Setelah Rasul berjalan beberapa hari, Abu al-Khaytham kembali kepada keluarganya di hari yang panas sekali. Dia kemudian disambut oleh kedua istrinya di kedua kemah yang terletak di tengah kebunnya. Masing-masing dari keduanya telah menyiapkan kemah yang nyaman, lengkap dengan air sejuk dan makanan tersedia. Gitu. Ketika masuk kemah, dia melihat kedua istrinya dan apa yang telah mereka persiapkan, kemudian berkata, Rasulullah SAW berjemur di terik matahari dan diterpa angin panas. Sedangkan aku Abu al-Khaytham bersantai ria di kemah yang sejuk menikmati makanan tersedia dan bersenang-senang ria dengan wanita cantik. Demi Allah, ini tidak adil, kata Abu al-Khaytham. Jadi sadar dia, ya. Akhirnya kemudian dia mengejar Rasulullah SAW di Tabuk tadi. Nah, selanjutnya dia berkata, demi Allah, aku tidak akan masuk kemah salah seorang di antara kalian, istri-istrinya tadi, sehingga aku menyusul Rasulullah SAW. Maka kedua istrinya pun kemudian mempersiapkan perbekalannya. Ia berangkat mencari Rasulullah dan berhasil menyusulnya ketika Nabi SAW turun atau tiba di wilayah Tabuk. Maka ketika Abu al-Khaytham semakin mendekati kaum muslim, mereka berkata, ada seorang pengendara yang datang. Maka Rasulullah SAW bersabda, ia adalah Abu al-Khaytham. Mereka berkata, iya memang Abu al-Khaytham. Ya, setelah turun dari kendaraannya, Abu al-Khaytham menghadap Rasulullah SAW. Ya, Nabi SAW bersabda kepadanya, engkau mendapatkan keutamaan wahai Abu al-Khaytham. Setelah Abu al-Khaytham menceritakan masalahnya, Rasulullah SAW berdoa untuk kebaikan. Gitu ya. Jadi ada sahabat juga yang kemudian datang ke Tabuk terlambat karena sebelumnya terlena dengan dunia gitu ya. Rumahnya bagus ya, lalu kemudian banyak persediaan makanan, kemudian dimanjakan oleh istrinya dan seterusnya gitu ya. Akhirnya mereka Rasulullah SAW udah hampir di Tabuk, dia belum berangkat. Ya, ketika tersadarkan, ya aku di Madinah enak-enak, makan enak, tidur nyenyak, istirahat bisa. Sementara Rasulullah SAW udah berangkat, ya capek, panas-panasan. Demi Allah ini nggak adil. Maka langsung Abu al-Khaytham berangkat menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada masalah, ya walaupun terlambat, tapi tetap menunjukkan kesungguhan dan keseriusan. Nah, tetapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghukum orang-orang yang tidak berangkat. Ini bukan orang munafik, menghukum mereka yang orang-orang tertentu yang kemudian tidak berangkat bukan karena kemunafikan mereka. Apa deh hukumannya? Hukumannya mereka orang bertiga tadi, ya, itu dilarang untuk diajak bicara, diisolasi selama 50 hari. Itu Masya Allah. Ini salah satu hukuman dari rahmat Allah. Ini salah satu hukuman. Ya boleh kita ini dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hukuman yang diterapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengisolasi orang-orang yang tidak melakukan ketaatan. Di antaranya 3 orang tadi yang sebutkan. Siapa? Ka'ab bin Malik, Murarah ibn Rabi, dan Hilal ibn Umayyah. 3 orang ini dihukum Rasulullah SAW. Hukumannya apa? Hukumannya ya menurut kita mungkin nggak berat, tapi berat. 3 orang beriman itu berat. Apa? Kata Rasulullah SAW para sahabat, jangan engkau ajak bicara 3 orang itu. Jangan engkau ajak bicara orang itu sampai Allah ya mendatangkan keputusan. Masya Allah. Ini bagi orang-orang tertentu mungkin cuma nggak diajak bicara aja. Tenanglah. Tapi ternyata tidak buat orang-orang beriman. Buat orang beriman itu nggak diajak bicara. Ya, antum bisa bayangin, nanya orang lain, ya gimana ini, perkembangannya, atau gimana ini kondisinya, ya orang tersebut dia nggak jawab apapun. Dia kemudian ngajak bicara dicueki. Coba, ya buat orang beriman itu ternyata siksaan yang luar biasa. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'alas salasatil ladzina. Nah, itu yang tadi ya, 3 orang tadi. Wa 'alas salasatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat.
hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la mulja'a min Allah illa ilaihi taba 'alaihim. Maaf ya. Alla malja'a min Allah illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum. Dan terhadap 3 orang tadi yang enggak berangkat, tadi bukan karena kemunafikan, karena ada beberapa hal tertentu yang kemudian menghalangi mereka untuk berangkat. Ya. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka. Jadi mereka itu bersadar, mereka taubat kepada Allah. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah belum mengizinkan, belum mengabulkan permohonan ampun mereka, taubat mereka. Hingga apabila bumi telah merasa sempit bagi mereka. Nih, jadi ternyata nggak diajak bicara itu buat orang-orang beriman itu, bumi terasa sempit bagi mereka. Anda bayangin ke sana orang nggak diajak ngobrol di masjid ya, dia berangkat ke masjid, tapi nggak ada satupun orang yang nanya. Ketika ditanya pun nggak dijawab. Ya, mereka tahu ini hukuman bagi mereka, tahu. Ya, dunia itu sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit ya oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari sisa Allah melainkan kepada Allah sendiri. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sungguhnya Allah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Suatu saat kemudian setelah perjalanan sekitar 50 hari, setelah kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah menurunkan informasinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa 3 orang tersebut taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian para sahabat menyambut mereka. Ya, setelah kemudian sahabat yang lain enggak mengajak mereka sedikit pun, setelah turun ya penjelasan bahwa orang tersebut dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ya para sahabat menyambut mereka dengan gembira gitu ya, masyaallah. Nah, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa pengaruh peperangan Tabuk ini? Ya, peperangan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kewibawaan kaum muslimin dan untuk menguatkan kedudukan mereka di Jazirah Arab. Sebelumnya mereka berharap banyak kepada pasukan Romawi untuk menghadapi umat Islam. Namun setelah ini mereka sudah kehilangan nyali dan menyerah kepada kenyataan yang ada pada saat itu. Dan terakhir ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala, cukup panjang. Apa hikmahnya perang Tabuk? Ya, yang pertama, hikmah perang Tabuk adalah menguji keimanan kaum muslimin. Ini apa? Di antaranya adalah untuk memenuhi seruan Allah dan Rasulnya atau mengikuti hawa nafsu dunia. Itu Masya Allah. Ini ujian betul bagi orang-orang beriman. Jadi apa? Ya, kamu pun disuruh Allah Subhanahu wa taala, penuhi seruan Allah atau mengikuti keinginan hawa nafsu. Ya, sehingga kemudian tadi ya, ada orang yang pasti meninggalkan kebun-kebun mereka yang mau dipanen, ditinggalkan oleh mereka. Itu Masya Allah. Itu pilihan yang berat memang, berat sekali. Pilihan yang sangat berat antara mengikuti seruan Allah Subhanahu wa taala dengan dunia yang udah ada di depan mata. Jadi mesti panen purna. Yang kedua apa? Mengokohkan kewibawaan ya, umat Islam di mata orang-orang Romawi khususnya dan negara-negara kafir pada umumnya. Dan juga yang ketiga, semakin membongkar kedok orang-orang munafik dengan berbagai macam manuver-manuver mereka orang-orang munafik. Baik, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan ya untuk sesi kali ini. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya ya untuk kita. Sebentar saya ambil pulpen dulu untuk kelas. Baik ya, jemaah haji subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, apa yang disampaikan oleh guru kita banyak sekali hikmah yang tentunya kita bisa ambil pelajaran berharga dari kisah perang Tabuk ini ya. Dan tapi sebelum masuk pada sesi tanya jawab, ada iklan terlebih dahulu mungkin dari Ustaz, silakan.
BG itu berkaitan dengan informasi berkaitan dengan kelas intensif ya. Bagi para jamaah sekalian yang menginginkan untuk mengikuti kelas taskif, ya silakan untuk mendaftarkan diri melalui link yang sudah tertera, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube ya. Baik Ustaz, alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke tengah-tengah kita. Kita coba bacakan pertanyaan pertama nih Ustaz. Ada yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bila melihat ya beratnya sikon pada saat itu ya, taatnya umat pada Rasul, tentu itu dikuatkan dengan keyakinan bahwa Rasul dipandu wahyu. Bagaimana bila dengan pemimpin sekarang menetapkan perang ya, dalam tanda petik nekat seperti itu Ustaz? Ya, atau dalam artian ketika kita hidup di zaman saat ini gitu ya, tidak adanya Rasul yang memang betul-betul kita lihat Rasul itu dipandu dengan adanya wahyu itu untuk melihat ataupun yang menjadi orang yang menjadi kiblat kita gitu ya saat ini, mungkin siapa gitu Ustaz, bagaimana penjelasannya? Terima kasih pertanyaan. Yang pertama ya, bagi orang-orang tertentu memang bisa jadi berpandangan demikian gitu. Wah dulu kan enak, ada Rasul langsung. Satu sisi ya betul. Sebagian sahabat tentu merasa sangat bahagia, gembira dengan kehadiran adanya Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka. Sehingga ketika ada masalah apapun, wah ini Rasul, ini sudah teruji dan seterusnya. Tapi menjadi pertanyaan begini, apakah kalau kita ada pada masa itu, kita menjadi orang beriman atau orang munafik? Kan itu juga pertanyaannya gitu. Ya jadi nggak bisa juga begitu gitu. Ya, kondisi mungkin dulu pada saat itu kondisi juga nggak mengenakan juga begitu pada saat itu, apalagi ketika Rasul baru mendeklar sebagai seorang nabi dan rasul. Ya, kalau misalnya pada saat itu antum ada di situ, Rasul mendeklarasikan sebagai seorang nabi dan rasul, pertanyaannya percaya apa enggak? Itu aja dulu gitu loh. Jangan kita bilang oh enak kan dulu ada Rasul. Iya, itunya iya. Tapi sebelum itu kira-kira kita ini menjadi bagian dari orang-orang yang beriman saat itu, atau malah justru orang-orang kafir yang menentang Nabi SAW. Sekarang orang umat Islam udah miliaran, ratusan juta orang di Indonesia gitu misalnya. Ya, di mana-mana tuh ketemu Islam. Sehingga nggak ada alasan tidak Islam kan kira-kira gitu. Enak sekarang, antum ceprot lahir udah Muslim. Ya, kita lahir ceprot aja udah Islam. Dulu nggak begitu. Nah, justru masing-masing zaman itu ada ujian masing-masing. Masing-masing zaman itu masing-masing ada tantangan masing-masing gitu. Tantangan zaman sahabat zaman dulu, kalau menurut saya jauh lebih berat dari sekarang. Kenapa? Karena mereka itu untuk beriman kepada Nabi aja itu kan butuh pertimbangan yang luar biasa. Belum ada orang saat itu, Islam belum dikenal, tiba-tiba ada seorang mengatakan, ana Nabi, gitu, ana Rasul, saya Nabi dan Rasul. Kira-kira kalau antum ada pada masa itu, jadi seperti Abu Bakar ya, atau jadi seperti Abu Jahal gitu. Ya belum tentu juga gitu ya. Nah, jadi saya ingin sampaikan. Nah, tantangan masing-masing zaman itu berbeda. Dulu seperti itu, sekarang enaknya apa? Enaknya kan ada Rasul langsung. Kalau ada apa-apa Rasul langsung memutuskan. Kalau ada apa Rasul langsung menyampaikan. Iya. Ya, tapi sebelum itu ya, bener nggak kita tuh sudah akan menjadi bagian dari orang-orang beriman gitu. Nah, berkait dengan kondisi sekarang ya, Rasul kan dipandu wahyu bagaimana sekarang gitu. Nah, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Rasulullah SAW juga walaupun telah tiada, walaupun telah wafat itu kan telah meninggalkan warisan. Ya, apa warisan Rasulullah SAW? Al-Qur'an, As-Sunnah ya, dan juga para ulama itu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warasatul anbiya. Ya, para ulama itu mereka lah pewaris para nabi. Maka walaupun para nabi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, telah meninggal, maka lihat warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, jadi karena kalau kita enakan zaman dulu enggak juga. Kalau pahala juga misalnya apakah enakan zaman dulu? Saya katakan enggak juga. Bahkan dalam satu hadis kan digambarkan, jelaskan orang-orang yang sabar gitu ya, itu pahala mereka itu bisa setara dengan pahalanya 50 orang sahabat.
Ya, jadi kondisi yang kemudian kita memerlukan kesabaran ekstra di tengah berbagai macam fitnah, nggak ada nabi, nggak ada rasul di tengah-tengah kita. Ya, sementara fitnah itu begitu luar biasa, terpaan fitnah menghadapi umat Islam begitu luar biasa, gitu. Ya, nah orang-orang yang orang-orang yang berpegang teguh al-qabidu fi dinihi kal qabdi 'alal jamr, orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya seperti menggenggam bara api. Lil amili fihinna ajru khamsina. Nah, ini luar biasa. Nah, orang-orang yang melakukan tetap istiqomah konsisten ya di dalam Islam menggenggam bara api tadi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ajru khamsina amil. Itu seperti pahalanya 50 orang sahabat. Luar biasa kan? Antum nggak mesti jadi sahabat. Ya, nggak mesti jadi sahabat, tapi kita akan mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Kalau apa? Kalau pada suatu zaman itu penuh dengan fitnah, kita tetap sabar, ya, istiqomah, ya, menjalankan apa yang Allah perintahkan, teguh memegang Islam, ya, seperti hal yang menggenggam bara api, ya, ajru khamsina amin. Pahala kita itu seperti pahalanya 50 orang sahabat. Itu Masya Allah kan? Jadi nggak mesti antum menjadi sahabat Nabi SAW. Cukup ikuti apa yang Nabi SAW kenapa tidak mesti jadi sahabat Nabi? Karena nggak mungkin. Ya, mustahil, ya, itu sudah mustahil ya. Jadi cukup ikuti apa yang Rasulullah SAW perintahkan, ya, ketika zaman penuh dengan fitnah itu datang, ya, boleh jadi pada saat-saat ini yang kita butuhkan kesabaran kita, ya, untuk mengkonsumsi yang halal saja itu perlu perjuangan misalnya begitu, ya. Sementara di luar sana banyak perkara-perkara yang haram dan itu kita konsisten ya terhadap hal tersebut. Ya, maka yakinlah pahala kita sebagaimana pahala 50 orang sahabat, ya. Allah. Baik, yang kita tangkap gitu saja. Jadi kita tidak diperkenankan juga menyalahkan keadaan gitu saja. Ya, ya. Enak aja dulu ada Rasul, ada Nabi gitu. Intinya dari apa yang tadi kita tangkap dari jawaban guru kita, tentu berkaitan dengan wahyu, memang sekalipun sudah tidak ada Nabi di zaman kita, ya, zaman kita saat ini gitu ya, kan, tapi Nabi kita Nabi Muhammad SAW telah memberikan kepada kita panduan berupa Al-Quran, As-Sunnah, dan juga para ulama itu ya, al-ulama warasatul anbiya. Begitu ya Ustaz ya? Ya, kita dengan jawaban dari guru kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz berkaitan dengan masalah gitu ya, masalah kita nih. Tempaan iman Islam yang mantap membuat para sahabat saat itu secara fisik, psikis, harta sanggup berkorban sedemikian. Bagaimana dengan kita saat ini Ustaz? Ya, karena urusan dunia, masalah ekonomi membuat kita lemah. Apa yang harus kita lakukan Ustaz? Ya. Apa yang harus kita lakukan ya Pak? Sama saja apa yang dilakukan oleh para sahabat dengan apa yang kita lakukan, ya. Itu sama. Ya, ini apa? Bagaimana kemudian senantiasa kita mengokohkan iman kita gitu. Dengan cara apa? Dengan cara menaati Allah dan Rasul. Ini katakan al-imanu yazidu wa yanqus, ya. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ya, itu rumusnya sederhana. Jadi kalau kita ingin menguatkan iman, maka kemudian dalam tanda petik paksakan kita dalam ketaatan. Jangan kasih ruang, jangan kasih kendor ada maksiat itu menghampiri kita. Jangan kasih peluang ada kelalaian menghampiri diri kita. Ya, karena kalau kemudian kita memberikan peluang kepada kemaksiatan, itu artinya memberikan peluang lemahnya iman kita. Ya, tapi kalau kemudian kita senantiasa terus jalur-jalur ketaatan pada Allah, maka itulah yang akan mengokohkan iman kita. Nah, pertanyaan bagaimana kemudian agar itu senantiasa terjaga? Gitu. Maka di sini kemudian para ulama juga memberikan panduan. Ya, ternyata apa? Ya, kalau mau bergaul, bersahabat, ya pilihlah teman-teman sahabat-sahabat yang menguatkan iman kita. Maka disinilah pentingnya hidup dalam berjamaah, ya, jamaah, ya jamaah dakwah tentunya. Jamaah senantiasa mengingatkan dalam kebaikan, yang akan menegur kalau kita salah, yang akan senantiasa motivasi kalau kita dalam jalan kebenaran. Gitu. Ya, jangan kemudian kita pilih jamaah atau kemudian komunitas yang kemudian setiap harinya akan menggerus iman kita. Ya, kenapa para sahabat itu kokoh, senantiasa kokoh iman? Karena di sekeliling mereka orang-orang senantiasa berlomba dalam kebaikan. Gimana nggak tertularkan kita dalam kebaikan? Ya, lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat, waduh, ini Rasul memerintahkan kita infak gitu.
Maka Umar dengan pedenya, ya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu dengan pedenya, saya akan bawa setengah harta saya kepada Rasulullah SAW. Ya datang ya dengan santainya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya saya serahkan ini ya Rasulullah. Ini apa yang kau tinggalkan di rumahmu untuk anak dan istrimu, ya Allah dan Rasul, nggak aku tinggalkan apa-apa. Gitu. Itulah perlombaan para sahabat dalam kebaikan. Sehingga apa? Betul-betul nuansa saat berlomba-lomba dalam kebaikan itu senantiasa ada. Itu akan terlihat kalau dalam lingkungan mereka orang-orang beriman yang kokoh gitu, yang senantiasa ada dalam amal soleh. Kalau kemudian kita dalam lingkungan yang bangun subuh aja misalnya jam berapa gitu ya, bangun jam 9, terus kemudian nggak sholat, kira-kira apa yang terjadi? Ya di dalam lingkungan tersebut pasti lingkungan yang jelek, bi'ah yang kurang baik. Nah itu diantaranya ya. Tentu hal yang lainnya adalah dengan memperbanyak nih membaca, mendengarkan sirah Nabi SAW, sirahnya sahabat, ya supaya apa? Supaya kita menyamakan frekuensi dengan frekuensi para sahabat, gitu. Ya bolehlah baca buku-buku yang lain gitu ya, tapi bukunya sirahnya Nabi SAW, sirah sahabat jangan ditinggal gitu. Kenapa? Ini dalam rangka untuk menyamakan frekuensi kita dengan frekuensinya para sahabat. Oh sahabat itu begitu ya. Gitu. Jadi kan kita jadi ngukur diri, ya kita jadi mengukur. Sementara kan mereka ahlul jannah, ahli surga. Sementara kita siapa gitu. Jadi kalau kita ingin masuk surga, oh ini kira-kira takarannya itu ya para sahabat itu gitu. Karena mereka melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini dan seterusnya. Maka kita paling enggak kita walaupun tidak selevel setara dengan para sahabat, yang mudah-mudahan bisa mendekati imannya para sahabat. Ya Allah. Baik ya, itu para jamaah sekalian berkaitan dengan jawaban dari guru kita terkait dengan pertanyaan bagaimana dengan zaman kita sekarang gitu ya, berkaitan dengan apa lemahnya keimanan kita atau hal yang bisa menguatkan kita terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tadi dari yang kita tangkap, jadi kita perlu hidup di sekitar orang-orang yang solih juga gitu ya, karena itu akan menentukan kuat atau lemahnya iman kita. Kemudian yang kedua berkaitan dengan mengkaji ilmu ya, salah satunya dengan membaca sirah nabawiyah ya, mendengarkan kisah Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya ya, karena para sahabat itu kan betul-betul karakter yang memang sudah terkategori jaminan surganya betul-betul ya Ustaz ya. Ini tentunya para sahabat sekalian, karena waktu kita juga terbatas dan waktu sudah menunjukkan pukul 7. Di akhir pertemuan ini mungkin Ustadz ada hal yang ingin disampaikan sebagai closing statement. Tafadhol Ustadz. Ya, baik saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, di perang Tabuk ini seperti yang sampaikan sebelumnya itu mengubah konstelasi politik dunia saat itu. Umat Islam, daulah Islam, negara Islam yang sebelumnya tidak diperhitungkan, ya itu menjadi kokoh gitu, ya posisi politik ya secara internasional. Ini terjadi karena apa? Terjadi karena kepedulian Rasulullah SAW terhadap wilayah-wilayah di sekitar, dan tentu yakin akan janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menghadapi pasukan sebesar apapun itu tidak dihiraukan, gitu. Kan itu Rasulullah SAW secara terbuka mengumumkan para sahabat, siapa yang mau ikut perang Tabuk ini ya, menyongsong pasukan Romawi ya, kemudian sahabat berlomba-lomba untuk itu. Sehingga kemudian apa akibatnya? Akibatnya posisi politik daulah Islam semakin kokoh ya. Akibat berikutnya banyak sekali kabilah-kabilah, suku-suku yang menyatakan bergabung dengan daulah Islam ya. Yang kedua, saudara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam setiap perjalanan ya, jangankan pada masa kita, pada masa Nabi aja, di majelis Nabi ada orang munafik. Ya, jangankan di majelis kita itu punya majelis ya, kita punya jamaah, kita punya kelompok. Jangankan di masa kita, di masa Nabi aja ada orang munafik. Ya maka lihat bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap orang-orang munafik gitu ya. Ya ini apa? Ya maksud saya adalah bahwa jangan kemudian kita melihat semua aktivitas perjuangan itu berjalan dengan mulus, lancar, tanpa ada gangguan dari eksternal ataupun internal gitu. Nah dalam konteks ini ya, gangguan internal itu ya dari orang munafik.
Itu harus kita pahami, sadar betul. Jadi kalau kita sekarang misalnya ada orang, kok dia Islam begitu, kok dia Islam tapi kok menggerogoti umat Islam, tapi kok dia Islam begitu, yakinlah bahwa Rasul SAW juga dulu gemesnya sama dengan gemesnya kita. Gitu. Ini orang kurang ajar banget gitu ya, diajak ini aja nggak mau, kemudian bikin huru hara, bikin masjid ya di dekat Mesir Kuba. Subhanallah, bisa lihat ya, Nabi juga pasti akan sangat dongkol sekali gitu melihat kondisi ini. Nah, tapi apa yang kemudian dilakukan Rasulullah SAW? Para sahabat sudah mengusulkan, ya Rasulullah, udah eksekusi aja mereka. Tidak, kata Rasulullah SAW, kalau kita eksekusi mereka, ya nanti akan tersiar kabar bahwa Muhammad itu telah membunuh sahabat. Gitu. Maka Rasul membiarkan, tapi dengan mengkanter. Jadi orang munafik itu ya Rasulullah SAW mengkanter opini mereka, menjelaskan keburukan sikap mereka, itu yang bisa dilakukan. Ya, jadi kalau kemudian sekarang banyak orang-orang menghalangi perjuangan dakwah Islam, ya jangankan sekarang, maksud saya Nabi aja, ya itu dihadapkan oleh orang-orang munafik. Ya. Yang berikutnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya kisah tentang perang Tabuk ini sejatinya, ya mudah-mudahan bisa mengukur diri kita seberapa besar pengorbanan kita buat Islam. Ya mudah-mudahan terukur kita bagaimana sahabat Abu Bakar, bagaimana sahabat Umar, bagaimana sahabat Uthman, bagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf, dan bagaimana sahabat-sahabat du'afa, ya mereka kaya-kaya. Ustaz, enggak, ada sahabat-sahabat yang miskin, tapi mereka nggak mau ketinggalan. Ya mereka bawa tuh satu sok dari gandum, mereka bawa itu satu mud kurma, masya Allah. Ya saking nggak mau ketinggalannya amal soleh. Nah kalaupun kita misalnya pada posisi tidak sebagaimana Abu Bakar, tidak sebagaimana Umar, tidak sebagaimana Abdurrahman bin Auf, ya, tidak sebagaimana Utsman bin Affan yang menyerahkan sekian banyak hartanya, ya, jadilah seperti orang-orang yang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, terimalah ini sedekah kami satu mud gandum, satu mud kurma, satu sok dari kurma dan gandum, gitu. Ya, nggak saking tidak mau